Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut belajar pada bab 12, yaitu kesimpulan dan saran. Pertama kita akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan itu memiliki fungsi untuk mengetahui hasil inti penelitian yang berupa keunggulan atau kelebihan dari solusi yang telah ditawarkan. Jadi bahasa gampangnya, kesimpulan itu hal-hal positif yang sudah didapatkan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Atau bisa dibilang positif keunggulan dari karya yang sudah kita tawarkan. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang baik-baik itu ditaruh di hasil yang baik-baik itu ditaruh di kesimpulan. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, contoh, ini ya menjawab dari bab-bab sebelumnya yang saya pernah menjelaskan bahwa benang merah penelitian itu ada. Nah, benang penelitian itu intinya ada di rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Jadi pertanyaannya di rumusan masalah. Tujuan itu menjawab sementara rumusan masalah. Dan endingnya atau jawaban sebenarnya dari rumusan masalah itu terletak pada kesimpulan. Nah, ini wajib dipahami. Jadi kesimpulannya itu harus menjawab rumusan masalah. Ketika rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya juga harus 2. Bentuknya juga harus poin, ya. Ketika rumusan masalahnya poin, maka kesimpulannya juga harus poin, jangan paragraf, jangan narasi gitu ya. Contoh langsung ini ya. Ada misal jenis penelitiannya kuantitatif, maka kesimpulannya seperti ini. Contoh dari rumusan dulu ya. Bagaimana keefektifan proses pengeringan ikan asin dengan alat pengering? Tujuannya mengetahui keefektifan proses pengering ikan asin dengan alat pengering. Kesimpulannya, alat pengering ikan asin dapat mengeringkan ikan dalam waktu 10 menit dengan suhu 50 derajat dengan biaya 15.000. Maka alat pengering lebih efektif 25% dibandingkan menggunakan sinar matahari. Nah, ini kan membahas tentang angka ya. Ingat, kuantitatif itu berdasarkan angka, fokus pada angka atau penyebutan angka. Nah, di kesimpulan kan membahas tentang keunggulan, yaitu bisa 10 menit, suhunya tinggi, biaya murah, dan lebih efektif 25% dari sinar matahari. Nah, keunggulan toh yang dibahasnya itu termasuk kesimpulan. Kalau angka berarti kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih kepada kualitas hasilnya atau karyanya. Misal contoh bagaimana cara pembuatan alat pengering ikan asin. Tujuannya membuat dan merancang alat pengering ikan asin. Kesimpulannya, alat pengering ikan asin dibuat menggunakan bahan aluminium dan besi yang dibuat menjadi box dengan 2 lubang corong pada bagian atas untuk mempercepat sirkulasi udara. Nah, ini kan masuk keunggulan. Atau bisa dibilang deskripsi tapi yang bagus-bagus gitu. Nah, boleh. Karena memang kesimpulan itu hasil dari segala proses yang sudah kamu lakukan. Jadi yang diambil yang bagus-bagus. Nah, untuk yang negatif-negatif itu nanti kita masuknya pada saran ya, atau yang jelek-jelek saya dibilang gitu ya. Karena memang biasanya saran itu tidak mutlak ada dalam penelitian, tapi lebih baik ada, karena memang isinya negatif-negatif gitu ya. Nah, saran berupa penilaian atau perbaikan, evaluasi, penyempurnaan, kekurangan, atau bisa dibilang kebalikan dari kesimpulan tadi yang membahas hal negatif yang perlu diperbaiki selanjutnya atau ke depannya. Jadi untuk lebih khusus lagi, saran ini untuk penelitian berikutnya atau kalau ada orang lain yang ingin melanjutkan penelitian yang sudah kamu lakukan. Nah, intinya seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi intinya adalah kalau kesimpulan itu membahas tentang kebaikan atau keunggulan dari karya-karyanya, kalau saran itu sesuatu hal yang kegagalan mungkin ya. Apa yang membuat gagal itu ditulis di saran. Apa yang membuat tidak sempurna metode ini, kekurangan, apalagi ya, yang membuat dia itu tidak efektif atau sama saja meskipun sudah diolah dengan baik, itu masuknya di saran semua ya. Kalau saran boleh berupa
di deskripsi, boleh juga berupa poin. Tapi kalau kesimpulan harus berupa poin sesuai dengan rumusan masalah yang juga berupa poin. Jangan lupa, jika rumusan masalahnya 2, maka tujuannya 2, kesimpulannya pun juga 2. Kenapa kok harus 2 semua? Karena ini termasuk benang merah penelitian yang harus saling menjawab dan saling terikat satu sama lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.